Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra idza syi'ta sahla wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang sangat luar biasa ini ya. Saya secara pribadi sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, dengan saudara-saudara semua yang ada di masjid ini, dengan adik-adik ini yang ada di depan saya. Alhamdulillah, ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya pribadi ya. Sebelumnya saya mengucapkan menghormati Bapak Ibu, para perangkat desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid. Ya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Salam kenal semuanya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan sama MC sama moderator. Nama saya adalah Aam Kunaifi. Siapa Bapak Ibu? Aam Kunaifi. Kalau dari namanya jelas adalah orang. Jelas adalah orang. Betul Bapak Ibu, saya banyak yang menyangka kalau adalah orang Sunda, orang Jawa Barat. Karena saya lahir pada waktu itu Jawa Barat sedang dipimpin oleh seorang gubernur namanya Aam Kunaifi. Dan kalau saya tanya sama orang tua saya, Bapak Ibu, memang nama saya diambil dari nama gubernur Jawa Barat. Jadi memang diambil dari nama tokoh itu. Cuma punten mohon maaf, saya aslinya bukan Jawa Barat, bukan Sunda. Walaupun saya tinggalnya di Kota Bekasi. Saya aslinya orang Palembang, Sumatera Selatan. Saya aslinya Palembang, Sumatera Selatan, Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak ada hubungannya sama Jawa Barat, sama Sunda. Jadi punten mohon maaf kalau Bapak Ibu ngomong sama saya ngajak pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Walaupun saya tinggalnya di Kota Bekasi. Ini saya senang ya karena kita sama-sama Jawa Barat ya Bapak Ibu ya. Bekasi Jawa Barat, Parung Panjang juga sama-sama Jawa Barat ya karena Kabupaten Bogor. Dan hari ini saya membuktikan bahwa Jawa Barat memang salah satu provinsi yang sangat luas ya. Dari Bekasi ke sini saja lumayan. Lumayan jauh ya Bapak Ibu semua. Baik, kita ngumpul di sini ngapain Bapak Ibu kira-kira? Dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi hari ini Bapak Ibu semua, kita, Bapak Ibu, saya, saudara-saudara semua dan termasuk adik-adik kita, para remaja, anak-anak kumpul di sini di Masjid At-Taqwa. Tujuannya adalah untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk memuliakan beliau. Mudah-mudahan dengan cara memperingati Maulid Nabi kita makin kenal dengan Nabi kita. Kita makin kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Walaupun saya kira tidak ada yang tidak kenal, tapi mudah-mudahan dengan acara kita pada malam hari ini kita akan semakin kenal dengan Nabi kita ya. Kita akan semakin kenal dengan junjungan kita, Nabi kita, orang yang kalau kata Michael Ahad Bapak Ibu semua diletakkan sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh sedunia. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau berdasarkan tulisan yang disampaikan oleh Michael Ahad, di situ disebutkan beliau merilis 100 orang paling berpengaruh. Dan ternyata dari 100 orang yang paling berpengaruh itu Nabi Muhammad berada di peringkat nomor 1 sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya bayangkan Bapak Ibu ya, Ibu ya, bayangkan ya, Rasulullah itu hidupnya apa? Rasulullah itu hidupnya 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, malah lebih ya. Tapi hari ini kita masih menyebutkan nama beliau, kita masih ngikutin apa yang beliau anjurkan kepada kita ya. Kita hari ini masih mengenang beliau, memberi
Bapak Ibu dan hadirin semua, kita pasti hafal ya dengan ayat Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Nah, ngomong-ngomong tentang karakter Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa membangun karakter itu sama pentingnya dengan membangun kapasitas. Membangun karakter itu sama pentingnya dengan membangun kapasitas. Dan bahkan Bapak Ibu, banyak orang hebat mengatakan karakter itu lebih penting dibandingkan kapasitas. Ibu-ibu tanya, mana yang lebih penting? Anak kita cerdas atau anak kita jujur? Pak, anak kita cerdas apa anak kita jujur? Ya kalau ditanya sih dua-duanya penting Pak ya. Jujur iya, cerdas iya. Ya. Tapi kalau disuruh milih Bapak Ibu semua, ya mana yang harusnya kita prioritaskan? Maka yang paling kita prioritaskan adalah kejujuran. Karena membentuk orang jujur itu jauh lebih susah dibandingkan membangun orang pinter. Kalau kata Bung Hatta, wakil presiden Indonesia yang pertama, kalau orang bodoh itu ada obatnya. Tapi kalau orang yang tidak jujur susah dicari obatnya. Nah, kejujuran itu penting. Kejujuran itu karakter. Kecerdasan itu adalah kapasitas. Jadi kita harus seimbang. Jadi kalau diri kita, anak-anak kita harus kita bentuk menjadi orang cerdas iya, orang jujur iya. Dan bahkan kalau mau diprioritaskan, kalau harus pilih, kita lebih milih jadi jujur dibandingkan cerdas. Walaupun dua-duanya penting. Ibu-ibu saya tanya, Bu lebih suka suami yang pinter atau suami yang jujur Bu? Suami yang pinter atau yang jujur? Nah pertanyaan yang kedua, ibu-ibu siap nggak dengan kejujuran suami? Seorang istri, ya, seorang istri pasti lebih suka dengan suami yang jujur dibandingkan suami yang cerdas. Walaupun pengennya sih dua-duanya ya, pintar iya, jujur iya. Cuma yang kedua, ibu tuh siap nggak dengan kejujuran suami? Nah itu tentang jujur itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, ya. Nah saya berdiri sedikit Bapak Ibu supaya bisa lihat. Nah saya ingin menyampaikan Bapak Ibu ya, ada sebuah penelitian yang disampaikan. Bapak Ibu kalau pernah dengar ada orang pintar di Amerika, namanya adalah Profesor Angela Duckworth. Ini perempuan guru besar. Dia S1-nya di Harvard, S2-nya di Oxford, S3-nya di Pennsylvania. Dapat gelar profesor di Pennsylvania. Perempuan, ibu-ibu, orang Amerika. Nah dia bilang seperti ini Pak, kata Angela Duckworth, ternyata dia membocorkan sebuah rahasia. Kata Angela Duckworth, untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang berhasil, ternyata faktor utamanya bukan kecerdasan, bukan bakat. Bukan kecerdasan, bukan bakat, tapi karakter. Nah kalau kita kembalikan Bapak Ibu dengan peringatan kita Maulid Nabi, coba kita ingat lagi sejarah Nabi. Nabi lahir, orang tuanya udah gak ada, ayahnya sudah tidak ada. Usia berapa tahun ditinggal mati, meninggal oleh ibunya? Usia berapa tahun? Ya, kurang lebih 6 tahun. Setelah itu Rasulullah ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Bayangkan Bapak Ibu, anak kecil, ya, anak kecil sudah mendapatkan ujian yang sangat berat. Lahir tidak kenal sama ayah. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Tidak lama setelah itu kakeknya meninggal. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu ya. Ditinggal mati sama orang tua itu kan bukan sesuatu yang mudah. Saya beberapa waktu yang lalu tadi MC membacakan usia saya 37. Sebenarnya bukan 37, 39. 37 itu 22 tahun yang lalu, karena itu belum kita 2 tahun yang lalu. Usia saya 39 tahun. Bapak Ibu, ada peristiwa yang sangat penting terjadi di usia saya 37 tahun. Di tahun 2020 di bulan
Januari 2020 saya terakhir ketemu sama bapak saya. Pada saat lebaran saya nggak mudik. Tahu kenapa? Tahu kenapa lebaran saya nggak mudik? COVID-19. COVID saya nggak mudik lebaran. Lebaran haji saya nggak mudik. Liburan sekolah anak saya juga nggak mudik. Saya baru berencana mudik di bulan 11. Saya ngomong sama istri, kita harus mudik di bulan 12 pada saat libur akhir tahun. Kenapa? Saya sudah rindu, aku sudah rindu sama bapak, sama ibu. Tapi qadarullah bapak ibu, di bulan 11 tanggal 17 ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal. Dan pada saat itu bapak ibu semua, saya merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Yang saya dapat ambil pelajaran betapa sedihnya anak kecil kalau yang mati, kalau yang ditinggalkan adalah orang tuanya. Karena saya yang usia 17, yang usia 37 tahun saja itu sedihnya luar biasa bapak ibu. Apalagi kalau yang ditinggal mati sama orang tuanya adalah anak mahasiswa atau SMA atau SMP atau SD. Dan Rasulullah mengalami itu di usia 6 tahun ketika ibunya meninggal. Jadi saya tidak bisa membayangkan bapak ibu betapa sedihnya Rasulullah, betapa gulananya Rasulullah. Tapi itu pelajaran yang penting buat beliau. Kenapa? Karena Rasulullah disiapkan untuk memikul beban memimpin umat manusia. Nih ya, kalau kita baca sejarah ya bapak ibu ya, sedari awal Rasulullah itu memang sudah disiapkan oleh Allah untuk jadi orang penting, untuk jadi orang hebat. Maka ujiannya juga luar biasa, yang tidak semua orang bisa untuk menanggung beban itu. Pembentukan karakter bapak ibu. Makanya saya tanya ya, saya sering tanya bapak ibu, saya sering ketemu sama anak-anak SMA dan saya tanya sama mereka, sama anak-anak SMA itu, saya tanya sama mereka seperti ini, kalian lebih sayang sama diri sendiri apa sama orang tua? Anak SMA ketika saya tanya seperti itu bapak ibu, kompak jawabannya, sayang sama orang tua. Saya tanya lagi, lebih suka ada sedih atau orang tua yang sedih? Lebih suka saya yang sedih pak. Kenapa? Karena saya sangat sayang sama orang tua, saya tidak mau mereka sedih. Pertanyaan ketiga, saya tanya seperti ini, kalau begitu, kalau saya tanya, kalian lebih suka meninggal dulu atau orang tua yang lebih dulu meninggal? Ternyata jawabannya seperti ini. Jawabannya adalah, Pak, kami saja yang meninggal, jangan orang tua. Kenapa? Karena kalau orang tua yang meninggal, kami yang sedih. Terus saya bilang, terus kalau kalian yang meninggal yang sedih siapa? Orang tua. Lah, katanya nggak suka orang tua kalian sedih. Makanya saya kasih tahu pak ya sama mereka. Saya bilang sama mereka, kalau seorang anak ditinggal mati sama orang tuanya, baik bapak, atau ibu, relatif biasa. Sedih sih iya sedih, tapi biasa. Kenapa biasa? Karena memang wajar. Kalau orang tuanya meninggal lebih dahulu, wajar. Karena usia orang tuanya jauh lebih tua dibandingkan usia anaknya, ya kan? Karena usia orang tua lebih tua. Atau ada di sini yang usia orang tua lebih muda dibandingkan usia anaknya? Gak ada. Karena usia orang tua pasti lebih tua, jauh lebih tua dibandingkan usia anaknya. Jadi relatif walaupun sedih, setiap anak itu sudah menyiapkan mental untuk ditinggal sama orang tuanya. Makanya saya bilang pak sama mereka, lah kalau orang tua itu tidak disiapkan untuk ditinggal oleh anaknya. Setiap orang tua pasti berpikir bahwa mereka akan meninggal lebih dahulu dibandingkan sama anaknya. Dan karena itulah kalau ada orang tua ditinggal mati sama anaknya, sedihnya luar biasa. Kalau ada ibu-ibu ditinggal mati sama anaknya, sedihnya luar biasa. Saya pernah merasakan itu ketika teman saya meninggal, teman SMA meninggalnya di depan mata saya melihat betapa sedihnya ibunya, bapaknya, ayahnya, orang tuanya. Kenapa? Mereka tidak pernah disiapkan untuk ditinggal mati oleh anak. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama karakter kita belajar dari Rasulullah sejak kecil. Rasulullah sudah menanggung beban yang sangat berat ya. Kenapa? Karena memang itu cara Allah untuk membentuk karakter yang kuat pada diri seorang Nabi Muhammad ya. Itu pada saat anak-anak. Pada saat remaja, apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Rasulullah? Pada saat remaja Rasulullah sudah ikut berdagang
usia remaja Rasulullah karena tadi ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakeknya juga sudah meninggal, akhirnya Rasulullah Nabi Muhammad pada saat itu diasuh oleh pamannya, ya, diasuh oleh pamannya. Nah, pamannya ini Abu Thalib termasuk orang yang kurang mampu. Karena itu Nabi Muhammad sedari remaja dia harus mencari uang sendiri, ya, dia harus mencari penghasilan sendiri, ya, dia harus bantu penghasilan keluarga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengembalikan kambing. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ikut Abu Thalib berdagang ke Syam, ya, perdagangan internasional. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu di usia remaja itu sudah mandiri orangnya. Ya, Nabi Muhammad itu di usia remaja sudah mandiri. Mandiri di sini, mandiri tidak hanya bisa mandi sendiri, tidak hanya bisa makan sendiri, tapi Rasulullah di usia remaja sudah bisa mencari penghasilan sendiri, mandiri secara ekonomi. Luar biasa loh, karena itu mandiri yang paling susah. Coba lihat misalnya anak kita, keluarga kita, atau bahkan kita tamat SMP udah punya penghasilan belum? Mungkin belum. Tamat SMA udah punya penghasilan belum? Mungkin belum. Tamat kuliah udah punya penghasilan belum? Mungkin belum. Kenapa? Tamat kuliah cari kerja dulu, baru setelah itu baru punya penghasilan. Tapi Rasulullah di usia remaja sudah bisa punya penghasilan. Gitu ya Bapak Ibu, ini pelajaran kita bahwa ternyata Rasulullah membangun karakter dalam dirinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa? Karena karakter sangat penting dan dia yang menentukan kualitas hidup seseorang. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya ada sedikit permainan buat kita semua. Boleh ya? Boleh Bapak Ibu ya? Yang bisa ikut, alhamdulillah bisa ikut. Coba Bapak Ibu, telapak tangan kita coba kita buka. Telapak tangan kita buka. Yang kanan, telapak tangan yang kanan kita buka. Oke? Telunjuk tangan kiri Bapak Ibu, telunjuk tangan kiri silakan diletakkan di atas telapak tangan kanan teman kita yang ada di sebelah kiri. Nah, begitu Pak, ya. Oke, begitu ya. Oke, baik ya. Sekarang saya ada tantangan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kalau saya bilang tiga, saya akan menghitung. Kalau saya bilang tiga, silakan ditangkap telunjuk tangan kiri temannya. Silakan ditangkap. Begitu. Silakan ditangkap. Ya. Tapi pada saat yang sama Bapak Ibu juga angkat telunjuk tangan kirinya. Yang kiri diangkat, yang kanan menangkap. Nah, yang ketika kita menangkap pastikan kena. Ya, pastikan ini enggak kena ditangkap. Nah, saya akan menghitung. Kalau saya menyebutkan tiga, silakan Bapak Ibu tangkap dan angkat. Gitu ya. Baik. Konsentrasi. Kita mulai ya. 1. Belum ya? 3 ya. Baik, kita ulangi. 1, 2. Belum ya. Saya ulangi. 1, 2, 2,5, 3. Oke, luar biasa Ibu yang berhasil nangkap ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran menariknya adalah hidup kita ini Bapak Ibu itu ada peluang, ada ancaman. Ada peluang, ada ancaman. Peluang kita adalah pahala. Setiap kebaikan itu adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala. Makanya kalau ada peluang kebaikan, ambil itu, peluang itu, ambil, tangkap. Karena itu kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Nah, salah satu peluang yang harus kita bangun Bapak Ibu, salah satu peluang yang harus kita perhatikan adalah pentingnya pendidikan karakter buat diri kita dan buat anak-anak kita. Itu peluang yang harus kita dapatkan, pendidikan
Ya bisa kecelakaan, hati-hati harus dihindari. Apalagi kecanduan apapun, HP, handphone ya. Yang namanya kecanduan sama apapun nggak boleh tuh ya. Handphone iya ya, sama yang lainnya pokoknya kecanduan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Nah itu ancaman yang harus kita hindari. Jadi peluang kita dapatkan dan ancaman kita lepaskan, kita hindarkan. Oke, sekarang buka kembali Bapak Ibu. Kita udah belajar, buka kembali tangan kanannya, buka kembali telapak tangan kanannya, dan letakkan kembali telunjuk tangan kirinya. Ya, letakkan kembali telunjuk tangan kirinya. Nah sekarang begini, saya tidak akan menghitung 1 sampai 3, tapi saya akan bercerita. Nah dalam cerita saya, kalau saya menyebutkan kata manggis, buah manggis ya, Bapak Ibu, manggis. Kalau saya bilang manggis, silakan ditangkap dan silakan menghindar. Apa kata kuncinya? Manggis. Oke, saya mulai ceritanya Bapak Ibu semua. Saya mulai ceritanya. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang suka makan buah-buahan. Ya, saya itu adalah orang yang sangat suka makan buah-buahan. Nah, di antara buah yang saya suka adalah buah mangga. Jadi salah